masih kurang. Belum gedenya surat tugas atau apa? Ya. Ini ada apa juga kan? Apa namanya? Baik. Bisa diumumkan tidak? Dengan di sana. Ada yang bisa Menyimpan di sana ada nggak? materi dulu. CV-nya nggak ada ini ya? CV-nya nggak ada, CV-nya ada nggak?
sudah ahli dengar suara kita di sini. Ya. Baik. Kami tanyakan dulu nama lengkapnya siapa Pak? Antoni Budiawan. Antoni Budiawan. Ya. Lahir tahun 19. Lahir 14 Februari 1961. Terus tempat tinggal di mana Pak? Tempat tinggal di Pondok Hijau Pak, nomor 21 di Jakarta. Jakarta. Agamanya Katolik. agama Katolik. Terus kemudian pekerjaannya Pekerjaannya yaitu saya pengamat sebagai dengan saya punya institusi Political Economy and Policy Studies sebagai think tank research institusi di mana di kantor di mana? di Jakarta. Jakarta. Terus saudara sudah sering juga sebagai ahli Sudah beberapa kali di pengadilan. di pengadilan. pengadilan. Terus kemudian untuk Pendidikan formalnya dari mana Pak? Saya pendidikan formalnya ekonomi dari Erasmus University Rotterdam di Belanda. saudara kenal dengan tersangka Thomas Sirkasilembo. Saya tidak kenal secara pribadi, tapi saya tahu beliau mantan Menteri Perdagangan. Baik. Pasti tidak ada hubungan keluarga ya. Sudah Tidak ada kan sebagai ahli dalam permohonan pra peradilan ini. Saudara bersedia memberikan pendapat dan disupport. Ya, saya bersedia memberikan pendapat dan disumpah. Ada petugas tidak di situ yang bisa untuk Ada. Saya di hotel dan ini ada pegawai hotel. ada alkitabnya nggak di situ? Ada Alkitab. Silakan tolong ditunjukkan sama kita dulu petugas apanya untuk di tangan kiri di atas alkitab. Jauh ya, kok ini ada baiklah mungkin akan lebih banyak ini. Ya, saya bisa. Coba tangan kiri di atas alkitab. Tangan kiri. Ini ya, ini ya. Ya, terus Katolik tadi Pak ya. Iya, boleh. Coba angkat 3 tangan sejajar dengan telinga. 3 tangan Sejajar dengan telinga. Diikuti lapor janjinya ya. Saya tuntut saudara yang berjanji. Ya. Ikuti demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat menyangkut soal-soal yang dikemukakan kepada saya sesuai dengan keahlian saya dengan sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik ya, saudara ahli, saudara saya sebutkan ahli ya. Tadi saudara sudah mengucapkan sumpah saudara atau janji saudara. Oleh karenanya supaya memberikan pendapat ya sesuai dengan pengetahuan saudara dengan sebenar-benarnya ya. Kami tanyakan kepada penasihat hukum pemohon pengetahuan apa yang ingin digali dari ahli ini. Silakan. Terima kasih. Ya, kemudian keterangan yang akan didapat dari ahli ini adalah mengenai bagaimana kondisi komoditas gula di Indonesia dalam perbandingannya dengan pemenuhan dan kebutuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana akibat defisit gula terhadap perekonomian dan terhadap kondisi sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kebijakan yang perlu untuk mengatasi kondisi defisit gula tersebut. Kemudian bagaimana memperhitungkan dampak
dampak positif atau dampak negatif daripada suatu kebijakan, terutama berkaitan dengan pemenuhan komoditas melalui suatu kegiatan importasi. Baru kemudian yang terakhir, bagaimana ahli dapat menjelaskan apakah kebijakan impor komoditas merupakan kebijakan strategis berbasis keuntungan atau berbasis kemanfaatan? Demikian keterangannya. Baik, kalau begitu saya berikan waktu kesempatan kepada kuasa pemohon untuk langsung menanyakan kepada ahlinya. Dan barangkali waktunya kita batasi, mungkin 20 menit cukup barangkali ya. Nah, silakan. Terima kasih. Kepada ahli, mohon dapat dijelaskan bagaimana kondisi secara struktural terhadap komoditas gula di Indonesia di dalam perbandingan antara aspek-aspek yang menunjang pemenuhan dan bagaimana sifat dan jumlah daripada kebutuhan gula di Indonesia. Ya, saya jawab. Terima kasih. Industri gula di Indonesia dibagi menjadi dua sektor. Ya, pada hakikatnya adalah gula kristal putih dan gula kristal rafinasi. Yang tata kelola dari gula kristal industri gula di Indonesia itu fokus terhadap gula kristal putih. Dan di sini harus ada keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Karena untuk menyeimbangkan dari petani, gula kristal putih ini diproduksi dengan menggunakan baku dari bulu, berasal dari perkebunan nasional. Jadi dari regulasi industri gula itu pada intinya adalah mengatur tata niaga gula kristal putih untuk melindungi petani tebu di satu sisi dan konsumen masyarakat di sisi lain. Jadi dilakukan dengan menjaga harga gula kristal putih tidak terlalu tinggi agar tidak menjadi beban bagi masyarakat dan tidak terlalu rendah agar tidak menjadi beban bagi petani. Nah, ini adalah regulasi dari ketentuan impor gula untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan gula kristal putih untuk menjaga keseimbangan gula kristal putih. Namun pada faktanya produksi gula kristal putih dari tebu tidak pernah mencukupi dari untuk konsumsi masyarakat. Untuk tahun 2015 itu bisa dilihat dari pernyataan dari Sekretaris Asosiasi Gula Indonesia, yaitu Bapak Ahmad Bidaya pada saat itu, dan itu dimuat di situs Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada 19 Mei 2015. Pada saat itu stok gula itu sudah hanya tersisa 325 ton menurut laporan beliau pada Mei 2015. Dan beliau juga mengatakan bila pemerintah tidak mengantisipasi kondisi ini maka stok gula nasional setelah lebaran akan kosong. Jadi pernyataan ini sekaligus mengatakan tidak ada surplus gula kristal putih. Oleh karena itu awal-awal bulan di tahun awal 2015 sampai dengan Juni 2015 dan bahkan Juli 2015 harga gula kristal putih itu sudah melonjak cukup tajam. Demikian. Apakah saudara ahli mengetahui bahwa Indonesia ini pernah surplus gula, ataukah Indonesia ini selalu defisit terhadap pemenuhan gula? Kalau kita bicara begini, gula tadi saya katakan bahwa industri gula ini bagi menjadi dua, yaitu gula kristal putih dan gula kristal rafinasi. Secara keseluruhan kita tidak pernah ada surplus gula. Artinya gula kristal putih ditambah gula kristal rafinasi tidak pernah ada surplus. Untuk gula kristal putih pun dari tebu itu tidak pernah
produksi kita dari tebu itu sangat terbatas sekali. Jadi tidak pernah ada surplus gula kristal putih maupun secara keseluruhan. Baik. Saudara ahli, bagaimana dampak ya dari defisit gula putih ini terhadap perekonomian ya, maupun terhadap keadaan sosial kemasyarakatan apabila kondisi defisit ini tidak diantisipasi untuk diselesaikan oleh pemerintah? Ya, defisit dari gula kristal putih ini sangat berpengaruh terhadap kepada masyarakat, khususnya akan terefleksi dengan harga gula yang terus naik. Jadi di sini akan membebani kehidupan masyarakat dalam konsumsi gula. Jadi defisit ini akan mempengaruhi harga dan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Ini adalah kondisi yang harus dijaga, dan kalau ini tidak diantisipasi oleh masyarakat, maka bisa akan terjadi kekosongan seperti yang juga dikatakan oleh Sekretaris Asosiasi Gula Amerika ketika itu. Bila pemerintah tidak mengantisipasi kondisi ini, maka stok gula nasional setelah lebaran akan kosong. Artinya apa? Artinya harga gula akan meroket. Baik. Apakah akibat selain dapat mengganggu konsumsi masyarakat yang dalam hal ini akan menciptakan instabilisasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, apakah juga defisit ini akan mempengaruhi kegiatan produksi daripada pabrik-pabrik yang memproduksi bahan-bahan komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun bahan-bahan yang sesungguhnya akan mengenerate, akan menghasilkan, menambah pendapatan negara melalui sektor pajak dan menumbuhkan kegiatan perekonomian yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Ya, defisit gula kristal putih dan juga gula kristal rafinasi ini karena akar permasalahannya satu, yaitu produksi tebu di Indonesia ini tidak cukup. Oleh karena itu harus diadakan impor. Artinya karena kapasitas produksi di Indonesia ini sangat berlebihan dengan pasokan dari tebu. Dan juga di gula rafinasi itu adalah bahan bakunya berasal dari gula kristal mentah yang berasal juga dari impor. Oleh karena itu, kalau ini tidak diatur pasokan untuk produksi, maka dampaknya adalah produksi gula kristal putih maupun gula kristal rafinasi akan anjlok. Dan tentu saja kalau produksi turun, maka dampak terhadap ekonomi tentu saja akan juga turun. Tetapi yang lebih bermasalah adalah bahwa harga gula dan kebutuhan gula tidak tercukupi, maka industri pengolahan khusus untuk gula rafinasi sebagai alat industri pengolahan ini akan kolaps gitu. Jadi kalau tidak ada gula itu, mereka tidak bisa produksi juga, karena pemanis dari kelapa dan minuman adalah mutlak untuk industri tersebut. Jadi ekonomi anjlok dan tentu saja akan berpengaruh terhadap pajak, PPN dan sebagainya, dan juga termasuk PPH. Dan juga termasuk kepada tenaga kerja
apakah kebijakan selain meningkatkan kapasitas perkebunan tebu dan kapasitas produksi gula, apakah dalam situasi tahun 2015 ya, sampai dengan 2017 itu ya, satu-satunya kebijakan yang mutlak yang harus diambil untuk mengatasi kondisi defisit yang bisa merugikan keuangan atau perekonomian negara saat itu, satu-satunya kebijakan yang harus diambil adalah kebijakan melakukan importasi gula untuk diproses kemudian memenuhi kebutuhan gula. Mohon Andi jelaskan. Iya, jadi defisit gula karena makro Indonesia tidak ada, maka mau tidak mau untuk mencukupi kebutuhan gula harus diadakan impor. Nah, di sini ada dua cara untuk impor ini. Pertama adalah kita bisa impor barang jadi gula kristal putih, dan ini sangat dibatasi, sangat hati-hati sekali. Dan kedua, tentu saja kita bisa impor bahan baku gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih. Nah, ini sangat bermanfaat bagi ekonomi melalui jalur produksi daripada kalau kita harus produksi barang jadi gula kristal putih. Jadi kita harus impor bahan baku gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, menambah nilai tambah di dalam negeri dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang paling juga bermanfaat adalah impor gula kristal mentah itu sangat lebih rendah dari nilainya, harganya lebih rendah dari gula kristal putih. Oleh karena itu menghemat devisa. Kalau kita impor gula kristal mentah lalu kemudian kita diolah menjadi gula kristal putih, maka devisa kita akan lebih sedikit keluar daripada kalau kita impor gula kristal putih yang harganya jauh lebih besar, lebih mahal dari bahan baku, tentu saja. Jadi mau tidak mau dalam kondisi defisit gula harus dilakukan impor, yaitu sebaiknya dari impor bahan baku gula kristal mentah untuk diproses menjadi gula kristal putih. Ahli mau dijelaskan apakah kebijakan melakukan importasi gula itu dapat dikualifikasikan sebagai suatu kebijakan strategis yang di dalam penilaiannya itu berbasis kepada aspek benefit secara makro dan juga aspek kemanfaatan secara makro di dalam menilai apakah suatu kebijakan impor ini memberikan apa dampak daripada kebijakan impor gula ini. Mohon kami jelaskan. Pertama, bahwa impor gula ini wajib harus dilakukan untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Tidak ada lagi karena sumber di dalam negeri itu tidak bisa memenuhi mencukupi permintaan di dalam negeri. Jadi harus dilakukan dari impor. Ini bukan alternatif lagi apakah kita impor atau tidak. Nah, yang menjadi alternatif adalah apakah kita impor gula kristal putih atau kita impor gula kristal mentah diolah menjadi gula kristal putih. Nah, ini kita mempunyai dua alternatif. Dan seperti yang saya sudah katakan, seharusnya untuk manfaat bagi perekonomian dan juga bagi masyarakat, maka kita harus impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih, menambah nilai tambah ekonomi, menghemat devisa dan sebagainya. Jadi manfaatnya bagi masyarakat adalah tentu saja bahwa dengan mencukupi pasokan dari gula kristal putih, maka harga gula kristal putih di dalam negeri bisa tertata dengan baik, bisa terkendali dengan baik, dan itu harus dilakukan melalui impor. Pertanyaannya nanti, ya, apakah kebijakan importasi gula ini dapat dikualifikasikan sebagai kebijakan strategis? Ya, seperti yang saya katakan bahwa ini adalah kebijakan strategis karena tanpa ada impor maka kita
kebutuhan gula, permintaan gula, sehingga membuat kita punya industri olah makanan kompleks dan kita punya industri untuk kita punya konsumsi masyarakat kompleks, dan ini adalah pangan yang dibutuhkan bagi masyarakat juga pokok, dan oleh karena itu masuk kategori ini adalah bahan pokok strategis, kebijakan strategis. Lalu di dalam menghitung dampak daripada keputusan kebijakan impor kebijakan strategis ini, apakah pengukurannya itu berbasis kepada ukuran makro, ya, dampak makronya, ataukah hanya mikronya saja, artinya dari keuntungan BUMN tertentu, ataukah harus dilihat juga secara makro bagaimana dampaknya terhadap tumbuhnya pabrik-pabrik yang bisa menghasilkan produk-produk kebutuhan masyarakat, dan juga termasuk berapa keuntungan perekonomian akibat adanya kegiatan di masyarakat, dan termasuk juga harus dihitung bagaimana kemanfaatannya di dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, terutama masalah konsumsi juga. Mohon dijelaskan bagaimana cara menghitung bahwa di dalam tata kelola industri gula ini, pertama adalah tidak ada kewajiban, tidak ada alternatif lain selain impor. Tentu saja impor ini menguntungkan industri pengolahan, ya, khususnya industri pengolahan. Ya tentu saja bahwa bahan baku apapun dari lokal impor, industri pengolahan yang namanya industri akan mendapatkan margin keuntungan. Kondisi impor diperlukan karena tidak ada alternatif di dalam bahan baku dari lokal. Itu pertama, bahwa pada industri sendiri tentu saja menciptakan tenaga kerja yang nilai tambah secara mikro, nilai industri, dan tentu saja dari mikro itu akan berdampak makro, pertumbuhan ekonomi, devisa dan sebagainya. Jadi keputusannya dari impor kelola ini adalah bukan karena bahwa itu bahan impor tidak, tetapi bahwa permintaan di dalam negeri, kita tahu bahwa ada gula, kebutuhan gula yang sedemikian besar itu harus dipenuhi. Tapi penuhinya itu berarti dari produksi, gitu ya, sebaliknya daripada kita harus impor gula kristal putih secara langsung. Nah, kalau kita impor gula putih secara langsung, maka dampaknya terhadap ekonomi itu sangat buruk sekali, karena devisa kita keluar dan juga tidak ada industri pengolahan, tenaga kerja tidak ada tambahan lapangan kerja, dan sebagainya. Jadi ini adalah mengenai keputusan bahwa wajib kita mengadakan produksi di dalam negeri untuk meningkatkan, untuk mencukupi dari permintaan gula nasional ini. Terima kasih Prof. Dr. Ali, ini mungkin pertanyaan terakhir, mungkin ada disampaikan rekan yang lain kaitan dengan PT PPI. Saudara memahami PT PPI yang di bawah BUMN. Yang ahli ketahui, PT PPI ini dalam melaksanakan tugasnya dalam memenuhi stok gula kita. Apa ingin saya pertanyakan yang pertama adalah Permen Perindak 527. Apakah ada larangan terhadap pihak swasta berdasarkan Permen Perindak 527 untuk melakukan impor GKN? Terima kasih. Jadi Permen Perindak 527 tahun 2024 itu adalah payung hukum untuk regulasi tata niaga ketentuan impor gula sampai dengan tahun 2015 sebelum dicabut dengan peraturan nomor 117 Permendak nomor 117 tahun 2015 yang berlaku mulai 1 Januari 2016 ke depan. Dan berdasarkan peraturan nomor 527 tahun 2004 bahwa impor gula kristal mentah itu dilakukan hanya
rafinasi, yaitu 11 perusahaan swasta. Tapi ini pada saat itu juga terdiri dari 11 perusahaan rafinasi yang semuanya adalah swasta. Jadi Kementerian Nomor 527 tahun 2004 pastinya tidak bisa melarang atau tidak mungkin itu melarang gula kristal mentah diimpor oleh perusahaan swasta. Oke, selanjutnya Bro. Setelah melakukan impor GKM si perusahaan swasta ini, apakah perusahaan swasta ini diperkenankan mengubah dari GKM menjadi GKP berdasarkan permen perintah tersebut, Bro? Kementerian ini memberikan payung hukum bahwa industri gula rafinasi juga bisa memproduksi gula kristal putih. Jadi output dari perusahaan gula rafinasi bisa gula kristal rafinasi dan juga bisa gula kristal putih. Dan itu ada di peraturan itu. Nah, yang harus dilakukan oleh perusahaan gula rafinasi melaporkan setiap kali impor bahan baku gula kristal mentah setiap hari tanggal 15 pada bulan selanjutnya setelah bulan impor. Dan perusahaan gula rafinasi juga harus melaporkan produksi dan distribusi hasil produksi gula kristal rafinasi dan gula kristal putih. Jadi di sini menunjukkan bahwa Kementerian 527 tahun 2004 menunjukkan bahwa perusahaan gula rafinasi bisa dan boleh memproduksi gula kristal rafinasi dan gula kristal putih. Baik Bro. Selanjutnya saya ke aturan penggantinya atau aturan penerusnya atau judulnya, yaitu Permendak 117. Siapa sajakah yang diperkenankan melakukan impor gula berdasarkan Permendak 117 2015 yang berlaku 1 Januari 2016? Ya, impor di dalam Peraturan Nomor 117 tahun 2015 ini itu impor gula kristal putih itu diperketat lagi. Di peraturan sebelumnya yang impor gula kristal putih, mereka yang terdaftar terdaftar yang ditunjuk oleh kementerian dan di dalam, jadi tidak ada batasan apakah ini BUMN atau swasta untuk gula kristal putih. Maka di peraturan nomor 117 tahun 2015 itu secara eksplisit dinyatakan impor gula kristal putih hanya dapat dilaksanakan oleh BUMN. Tetapi mereka yang impor gula kristal mentah tetap boleh swasta. Dalam hal ini adalah produsen gula. Mereka pada saat itu yang namanya memiliki persetujuan impor. Baik Bro. Selanjutnya, apakah perusahaan swasta berdasarkan peraturan Permendak 117 tersebut boleh mengimpor GKM, Bro? Ya, sangat boleh, karena memang pada saat itu adalah perusahaan swasta itu intinya adalah mengimpor GKM. Mereka adalah memproduksi gula rafinasi, gula kristal rafinasi, bahan bakunya gula kristal mentah. Yang memang mereka adalah impornya dari gula kristal mentah itu. Oke Bro, berdasarkan dua aturan tersebut, baik Permen Perintah 527 ataupun Permendak 117, apakah perbuatan merubah dari GKM hasil impor menjadi GKP itu adalah sebuah perbuatan melanggar hukum berdasarkan dua aturan tersebut, Bro? Kedua aturan tersebut adalah membolehkan proses dari gula kristal mentah menjadi gula kristal rafinasi dan juga gula kristal putih. Itu tidak ada batasannya. Tetapi untuk memproduksi gula kristal putih itu harus dilakukan karena gula kristal putih ini tidak boleh langsung didistribusi.
didistribusikan oleh perusahaan gula rafinasi, maka itu harus melalui kerjasama dengan salah satu BUMN yang ditunjuk untuk memproduksi atau untuk mendistribusikan gula kristal putih. Oleh karena itu BUMN yang ditunjuk itu bekerjasama dengan perusahaan gula rafinasi swasta, dan untuk itu mereka harus mengendalikan impor gula kristal mentah hanya khusus untuk gula kristal putih. Nah, disinilah persetujuan bahwa gula kristal mentah itu dibolehkan kepada perusahaan gula rafinasi untuk produksi gula kristal putih. Dan kita lihat 3 tahun dari 2015, 2016, dan 2017 ini sebenarnya terjadi pemenuhan gula kristal putih nasional itu yang berasal dari gula kristal mentah, artinya diproduksi oleh swasta, diimpor oleh swasta. Gula kristal mentah tersebut masing-masing 2015 105.000 ton, 175.000 ton. Di 2016 impor gula kristal mentah untuk dikonversi menjadi gula kristal putih sudah meningkat menjadi 1,26 juta ton, dan kemudian 2017 1,01 juta ton. Dan data ini ada tercantum di dalam hasil laporan hasil pemeriksaan dari BPK. Itu lagi ya, Bu. Terima kasih. Ahli ini kan dari studi kebijakan dan politik ekonomi ya. Ya, kita mungkin juga termasuk kita mungkin. Baik, pertanyaan saya ya, apakah ya, Ahli bisa jelaskan apakah kebijakan berupa distribusi gula, kemudian stabilisasi harga gula, lalu kemudian juga buffering stok, operasi pasar dan pasar murah, ya, itu untuk tujuan apa sebenarnya? Atau latar belakang apa dan tujuan apa? Nah, kedua pertanyaannya, apakah dengan adanya kebijakan itu dilakukan oleh menteri, ya, yang itu dilakukan pada saat ini, itu dapat diartikan gulanya surplus atau langka? Demikian. Terima kasih. Kebijakan untuk operasi pasar itu menunjukkan bahwa ada perencanaan pemenuhan dari gula nasional yang kurang baik, yang tidak optimal, sehingga menyebabkan bahwa persediaan gula itu menipis, turun. Oleh karena itu harus ada menjadi itu menyebabkan panik di pasar, harga naik, dan harus segera diturunkan melalui operasi pasar. Nah, operasi pasar karena tidak bisa ada langsung bisa dalam produksi, karena produksi memerlukan waktu, memerlukan impor dan sebagainya dari gula kristal mentah itu, maka biasanya operasi pasar yang sesegera mungkin yang itu harus impor dari gula kristal putih, dan itu dilakukan tahun 2017 hanya untuk 100.000 ton. Jadi tata kelola operasi pasar ini untuk menstabilkan harga, tetapi ini juga menunjukkan bahwa perencanaan untuk memenuhi atau pasokan gula kristal putih ini tidak baik, kurang optimal. Nah, sebaiknya perencanaan itu harus dipenuhi dari produksi, karena konsumsi gula nasional
kita melakukan operasi pasar karena ada stok pasokan yang perencanaannya kurang baik. Pertanyaan kedua tadi apa? Saya dengan adanya kebijakan seperti itu dapat diartikan gula itu langka atau surplus. oh iya, nah dengan adanya berarti itu perencanaan atau harus ada operasi pasar atau harga meningkat itu pasti disebabkan karena kelangkaan gula. Itu yang memicu pasar panik lalu semuanya tidak ini dan harga naik. Kalau kita surplus tapi harga itu turun, jadi kelebihan supply, oversupply membuat harga turun. Jadi shortage of supply membuat harga naik. Nah dengan itu dengan indikasi harga naik ya berarti tidak ada surplus, yang ada adalah kekurangan dari pasokan. Baik, terima kasih Pak. Kami sudah cukup, kami kembali lagi. Kalau dari kamu ada mau ditanyakan? Kalau dari kami ada pertanyaan, tapi sebelum kami mulai, yang bersangkutan atau ahli ini dihadirkan sebagai ahli apa? Tadi kami mencoba mengidentifikasi ekonomi, kebijakan, moneter, atau seperti apa, sehingga kami tidak menanyakan hal-hal yang di luar kompetensi ahli dan kepentingan pra-peradilan. Itu saja dulu sebelum kami mulai. Baik, tadi kalau nggak salah tadi kan sudah disebutkan juga sebagai ahli ekonomi. Ahli ekonomi. Berarti ya, yang kebijakan dan kebijakan. Dua-duanya. Oke, baik. Yang pertama, tadi ahli sudah memberikan beberapa penjelasan ya. Ada catatan saya. Ahli menjelaskan tentang kondisi komunitas gula, ya. Kemudian regulasinya, kemudian kaitannya dengan kepentingan masyarakat secara luas, ya. Dari catatan saya, termasuk ada kaitannya juga dengan beban petani, maksudnya petani penghasil gula, kira-kira seperti itu ya. Nah, saya lihat ya, petani tebu ya, tebu. Oke, saya lihat kemudian dari paparan penjelasan ini ada satu kebijakan dalam konteks pengelolaan komunitas gula ini yang kemudian harus melibatkan banyak kementerian atau stakeholder terkait ya, kira-kira seperti itu ya. Artinya untuk kebijakan ya, pelaksanaan kebijakan terkait dengan komunitas gula termasuk importasinya ini sebetulnya harus melibatkan banyak kementerian atau lembaga yang terkait dan kemudian kementerian perdagangan dalam hal ini tidak bisa berjalan sendiri seperti itu. Saya konfirmasi dulu. Kalau menurut regulasi 527 tahun 2004, karena regulasi itu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menjadi satu di bawah naungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, maka menurut peraturan 527 tahun 2004 tidak ada koordinasi dengan Kementerian Perindustrian karena dianggap menjadi satu. Nah, setelah tahun 2015 dengan regulasi 117 tahun 2015 itu diperlukan rekomendasi dari setiap kementerian terkait. Siapa kementerian terkait untuk gula kristal mentah, yaitu dari Kementerian Perindustrian karena dia adalah faktor produksi. Untuk gula kristal putih adalah kementerian dari pertanian karena ini menyangkut dari tata kelola tebu. Oke, baik, saya sudah tangkap ya. Artinya ini harus ada koordinasi kementerian yang terkait dalam konteks pengelolaan komunitas gula termasuk importasinya. Nah, pertanyaan saya, tahun 2015 ya, ketika ada satu keputusan ya kebijakan yang secara khusus kaitannya dengan importasi tadi, dan kemudian koordinasi ya atau referensi dari kementerian terkait tadi tidak dilibatkan atau ditinggalkan, seperti apa menurut Anda? Selama di dalam peraturan itu adalah kita bicara mengenai peraturan 527 tahun 2004. Di dalam peraturan itu tidak ada perbedaan atau antara di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Karena di situ adalah
2004 ini mengatakan setiap orang yang sudah mendapat pengakuan IP gula, nah pengakuan IP gula itu berlakunya untuk 1 tahun, maka dia bisa melaksanakan impor dalam 1 tahun tanpa ada persetujuan impor lagi atau izin impor tersendiri, karena itu sudah ada di dalam 1 tahun itu selama gulanya, jenis gula yang mau diimpor masih ada imporannya, masih tersisa tidak dipakai, maka kalaupun dia mau impor itu langsung bisa dilaksanakan. Oke, baik. Artinya apa? Artinya persetujuan impor tidak dilakukan setiap kali mau impor, karena ini periodik. Oke, baik, ya. Saya sudah tangkap ya. Saya ingin memperjelas juga ini keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang 527/2004 ya, ini waktu itu masih berlaku. Ini kaitannya dengan rekomendasi. Ya, di antaranya adalah oke, jadi untuk 2015 saudara ahli memahami Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu bahwa kementerian yang terpisah atau masih menjadi satu pada saat Ya, setelah di 2015 itu sudah terpisah, tapi regulasinya pada saat itu sayangnya masih memakai 2004. baik. Nah, tadi saya bertanya sebetulnya sangat jelas ya, tapi menurut saya belum terjawab ya dari ini. Kira-kira ketika ada satu keputusan yang mau syaratkan ya di peraturan perundangan atau di peraturan Menteri Perdagangan sendiri, misalnya mengatur adanya rekomendasi dari berbagai pihak dan seterusnya, tapi kemudian itu tidak dijadikan referensi ketika memberikan satu persetujuan importasi tadi, apakah ini dalam konteks ya menurut pandangan ahli ini masih satu kebijakan pengelolaan komoditas yang baik atau seperti apa? Begini, kita berdasarkan nomor Kementerian nomor 527 tahun 2004. Di situ adalah diberikan kepada pengakuan IP gula. Di dalam pengakuan IP gula itu sudah ada rekomendasi dari kementerian terkait. Itu untuk diberikan IP gula. Jadi IP gula itu berlaku 1 tahun, dan kalau diberikan berarti itu sudah ada rekomendasi atau persyaratan dari kementerian terkait. Setelah itu, kita bicara setelah IP gula ada, maka tidak diperlukan lagi persetujuan impor terpisah menurut dari regulasi itu, karena selama masih IP gula masih berlaku dan selama kuota dari gula impor masih tersisa, maka bisa dilakukan impor. Baik, saya tidak memberikan pertanyaan itu, tapi kemudian saya memberikan satu ilustrasi ya, pada dia. Apakah ada kondisi tertentu, apa kondisi khusus, kemudian ada syarat-syarat atau pembatasan yang kemudian kaitannya dengan importasi gula, misalnya untuk kepentingan stabilisasi harga atau kepentingan stok atau persediaan atau seperti apa? Untuk gula kristal putih, untuk stabilisasi harga itu mau tidak mau ketika itu langsung harus diadakan gula kristal putih, impor gula kristal putih, dan pada saat tahun 2004 itu adalah harus dilakukan oleh importir terdaftar gula. Ya, Pertanyaan saya, ada syarat-syarat yang kondisi tertentu enggak ketika ada kondisi khusus tadi yang kepentingannya adalah untuk melaksanakan apa namanya tadi stabilisasi harga atau persediaan stok tadi. Begini, ya, untuk pemenuhan mencukupi gula kristal putih itu tidak wajib, ya, peraturan tidak mewajibkan harus impor gula kristal putih. Di dalam peraturan bisa juga mengkonversi gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, dan saya rasa pilihan yang lebih baik dan bermanfaat bagi ekonomi, yaitu kita harus konversi gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Itu memberi manfaat untuk memenuhi pasokan. Oke, itu pendapat saudara ya. Berikutnya, ini tadi saudara mengutip ya, ada kondisi ya terkait dengan tidak adanya apa namanya, tidak ada kondisi atau apa surplus gula pada periode 2015 ya, atau defisit tadi. Soal
Ini berbasis data atau seperti apa? Sebenarnya dari mana saudara mengatakan bahwa tidak ada surplus pada saat itu atau tidak ada defisit pada saat seperti itu? Iya, tadi saya sudah utarakan bahwa pertama adalah dari produksi dan dari konsumsi itu terjadi defisit. Dari kita memproduksi itu 2,53 juta ton untuk tahun 2015 dan konsumsi 2,89 juta ton itu berdasarkan data, sehingga ada defisit 360.000 ton gula kristal putih. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih meyakinkan dan yang lebih mendukung dari kondisi ini yaitu pernyataan Sekretaris Asosiasi Gula Indonesia yang ketika itu didapat oleh Ahmad Wijaya pada tahun 2015 dan dia membuat rapor itu dimuat di situs Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Saya lakukan sebagai butir 4. Oke. Itu adalah lampiran. Baik. Dia mengatakan stok gula sudah tersisa hanya 325.000 ton pada Mei 2015 dan pada saat itu Lebaran adalah 18 Juli 2015. Nah, di masa bulan puasa ini, di masa menjelang Lebaran, permintaan itu dikhawatirkan akan melonjak menjadi 400.000 ton dan tidak cukup untuk memenuhi stok gula pada saat ini. Oke, baik. 25.000 ton untuk memenuhi 400.000 ton. Maka dia juga mengatakan secara eksplisit, bila pemerintah tidak mengantisipasi kondisi ini, maka stok gula nasional setelah Lebaran akan kosong. Baik, terima kasih Andi. Tadi saudara juga menyinggung soal penugasan ya. Saya ingin menanyakan terkait penugasan, tapi saya tidak akan merujuk pada satu entitas BUMN tertentu karena saya harus membatasi bahwa ini adalah konsep konteks yang pra-peradilan. Saya akan bicara dan menanyakan hal yang umumnya. Oke, tadi saudara bicara tentang penugasan yang kemudian juga bisa terjadi atau bisa dilakukan dalam pengelolaan atau komunitas importasi gula tadi ya. Nah, saudara kemudian melihat tidak konsep penugasan pemerintah itu kenapa tidak diberikan kepada BUMN? Kenapa kok tidak diberikan kepada swasta saja? Saudara melihat sampai sana atau itu menjadi ranah saudara nggak? Kalau bukan tidak perlu dijawab, tapi kalau saudara melihat atau kajian Anda, kajian ahli sampai sana silakan jawab. Ya, saya jawab bahwa penugasan untuk gula kristal putih karena gula industri dari sektor gula kristal putih ini sangat regulatif yang seperti tadi saya katakan itu untuk melindungi petani buruh dan konsumen ini harus seimbang. Oleh karena itu pasokan gula kristal putih harus benar-benar diperhatikan dan di sini adalah tugas dari negara untuk menugaskan BUMN jadi memastikan bahwa pasokan gula putih gula kristal putih ini benar-benar dapat terkendali. Oleh karena itu penugasannya diberikan kepada BUMN. Nah, dalam rangka untuk memenuhi itu BUMN menurut saya dan menurut dari apa yang ada di regulasi bisa memenuhinya melalui impor gula kristal putih langsung atau melalui jalur produksi. Oke, baik. Satu pertanyaan dari saya mungkin ada kami untuk melanjutkan satu ya. Ini kan saudara ahli di bidang moneter juga ya, ekonomi, kemudian referensi. Sepertinya kami melihat referensi ahli terkait dengan cukup banyak ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah sebagai ahli pernah mengidentifikasi ya? Ini kan saudara memberikan satu fokus ya terhadap industri atau komunitas dari importasi gula ini ya. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara ahli pernah mengidentifikasi, mendengar ya, atau mendengar satu tata kelola ya, tata kelola dari komunitas gula ini yang kemudian ada pemberian ya, ada pemberian terhadap segelintir atau kelompok tertentu sebetulnya, tapi kemudian dalam pelaksanaannya tujuan untuk
tidak tercapai, ya. Kemudian kepentingan yang tadi saudara katakan kepentingan masyarakat secara luas juga tidak tercapai, tapi kemudian teridentifikasi bahwa dalam konteks itu ada pemberian atau ada motif tertentu misalnya kepada segelintir kelompok tertentu. Saudara pernah mengidentifikasi hal yang seperti itu? Terima kasih. Untuk industri gula, saya tidak mengidentifikasi mengenai hal seperti itu karena bahwa kita cuma ada untuk produksi di dalam negeri dari gula kristal mentah menjadi gula kristal putih itu hanya ada 11 perusahaan. Jadi kalau penugasan untuk memenuhi gula kristal putih bekerja sama dengan perusahaan tadi dengan 8 perusahaan dari 11 itu sudah terlihat sekali tidak ada motif untuk menguntungkan pihak tertentu, kecuali pada saat itu kita bilang bahwa oh ya ini sebagai preferensi ya pemberikannya. Dan kedua, bahwa seandainya pun ada preferensi kita harus membaginya menjadi dua hal, yaitu preferensi menguntungkan dari itu tetapi tidak menguntungkan dari masyarakat, karena selama produksi itu dilakukan sesuai dengan perintah apakah oleh satu perusahaan atau oleh 10 perusahaan secara supply itu tidak mempengaruhi dan oleh karena itu tidak mempengaruhi harga yang membuat harga itu melonjak dan sebagainya di pasar. Demikian. Terima kasih ahli. Kami lanjutkan ya. Kami tertarik tadi di awal ahli sudah banyak menjelaskan tentang industri gula yang pada dasarnya dibagi dua, yaitu industri gula kristal putih (GKP) dan industri gula kristal rafinasi atau GKR. Pertanyaan saya adalah ini filosofinya ya. Kenapa sih harus ada pembagian industri GKP dengan GKR? Kenapa enggak dijadikan satu saja? Filosofinya ada apa ini? Ya, terima kasih. Pertama adalah yang ingin dikendalikan sebetulnya adalah gula kristal putih yang ingin dikendalikan pada intinya, yaitu gula kristal putih yang tadi saya katakan karena melindungi dan juga konsumen. Kalau untuk gula kristal rafinasi itu produksinya sudah jelas dan outputnya adalah untuk industri dan setelah itu tidak terlalu banyak regulasinya. Regulasi gula kristal putih yaitu dijalankan dengan dua cara, yaitu mengontrol gula kristal putih dengan dua cara, yaitu mengontrol supply atau pasokan gula kristal putih dan impor secara langsung, jadi barang dari gula kristal putih, dan juga DPR sebenarnya sudah terjawab ahli di ketika menjawab di awal. Nah kemudian tadi ahli menjawab GKP dengan GKR kenapa harus dipisahkan. GKP adalah pada dasarnya untuk melindungi petani tebu dan konsumen adalah masyarakat. Kemudian GKP untuk melindungi atau kepentingan industri makan minum farmasi, kan seperti itu tadi ya sampaikan. Berarti kalau boleh ahli simpulkan, berarti yang terkait untuk stabilisasi harga itu adalah terkait yang untuk melindungi petani tebu dan konsumen, seperti itu ahli ya? Ya, jadi yang harus diikat adalah berarti GKP ya melalui penataan dari pasokan gula kristal putih terhadap konsumsi gula kristal putih. Baik, ahli. Nah, pertanyaan saya berikutnya, ada berapa banyak sih industri GKP di Indonesia, baik BUMN maupun BUMS swasta? Ahli mengetahuinya? Totalnya kita ada 63 pabrik ya. Banyak juga ya, 63 ya. 63 pabrik gula kristal putih. Ada BUMN di situ nggak yang termasuk industri GKP? Oh, BTPN, RNI ada juga? Termasuk juga RNI? Iya, RNI. Berarti ada banyak yang industri yang bisa
bisa memproduksi GKP di Indonesia. Ada 60-an lebih ya ahli sampaikan gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ahli mengetahui nggak ada berapa banyak industri GKR di Indonesia? Gula kristal rafinasi 11. Ada nggak BUMN di situ atau semua BUMN? Itu semuanya adalah swasta. Swasta. Nah, kita tanyakan, apakah ahli mengetahui bahwa PTPN 8 dan PTPN 11 ya pada tahun 2011 juga dari berita yang kami baca itu sudah memasuki industri gula rafinasi. Nah, kami ingin menanyakan pengetahuan ahli, apakah PTPN tersebut juga memasuki industri GKR gula kristal rafinasi? Saya memperhatikan yang 2015 sampai 2017 ada, bahkan kalau kita baca dari Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia, saat ini yang masuk pada Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia hanya 11. Oke, sudah benar jawaban ahli bahwa yang masuk asosiasi gula kristal rafinasi agri ya hanya sebagai perusahaan swasta. Pertanyaan saya, yang di luar asosiasi ada nggak yang bisa memproduksi GKR, contohnya BUMN atau BUMS lain lah yang non asosiasi agri? Ahli mengetahuinya? Kita bicara tahun 2015 atau kita bicara sekarang? Ya, 2015-16 pada saat itu. Makanya tadi saya kasih referensi PTPN 2011 memasuki industri gula rafinasi, referensinya tadi. Ya. Saudara ahli mengetahuinya nggak bahwa PTPN itu memasuki industri gula rafinasi juga? Ya, pada saat itu kalau seandainya masuk itu pada saat itu belum produksi. Oh gitu ya. Ya. Nah, kemudian oke, itu menurut ahli. Kemudian kita kembali lagi yang konsep awal tadi, pembedaan GKP dengan GKR. GKP untuk stabilisasi harga, melindungi konsumen dan petani. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah untuk stabilisasi harga itu harus selalu impor GKM? Artinya tadi saya menyambung jawaban ahli, stabilisasi harga itu kan hanya untuk GKP ya. Nah, apakah untuk stabilisasi harga harus selalu impor GKM, gula kristal mentah? Terima kasih. Stabilisasi gula kristal putih GKP harus dilakukan memenuhi pasokan terhadap konsumsi. Dan seperti yang tadi saya ungkapkan, memenuhi pasokan gula kristal putih dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu impor barang dari gula kristal putih dan kedua melalui jalur produksi. Dan sangat baik sekali kalau pemenuhan kebutuhan gula kristal putih atau defisit gula kristal putih dilakukan melalui produksi dari gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Mohon maaf ahli, bukan termasuk memotong, tapi itu sudah ahli jelaskan tadi. Kami langsung ke pertanyaan berikutnya. Ahli menjawab untuk stabilisasi harga, ahli menjawab bisa impor GKP maupun GKM diproduksi menjadi GKP, kan gitu. Nah, saya penasaran ini, mohon pencerahannya ahli. Ada diatur di mana bahwa untuk stabilisasi harga itu boleh impor GKM kemudian diproduksi menjadi GKP? Mohon keterangannya ahli. Begini, jadi kalau kita lihat untuk stabilisasi harga, kita bilang bahwa stabilisasi harga itu adalah antisipasi untuk mencegah agar tidak terjadi lonjak. Ya, mohon maaf ahli, itu sudah ahli sampaikan tadi. Ya, jadi tidak dapat saya. Pada saat itu, berarti kalau seandainya pada saat itu gula kristal putih benar-benar apa yang meroket, dan masa produksi dari GKN ke GKP itu tidak cukup, ya, ahli sudah menjawab itu tadi. GKP. Ya, kalau begitu ahli tidak bisa menunjukkan peraturannya ya, bahwa peraturan mana yang menunjukkan bahwa untuk stabilisasi harga boleh impor GKM kemudian diproduksi menjadi GKP. Ahli tidak bisa menunjukkan aturannya ya. Iya, tetapi saya menginterpretasikan begini. Oh, interpretasi ahli sendiri. Baik, saya
Saya cukup. Ya sudah. Saya kalau saya Saudara ahli menambahkan sedikit. Tadi saudara ahli menerangkan terkait dengan PPI, terkait dengan penugasan, terkait dengan stabilisasi harga dan ketersediaan stok. Terus ada juga tadi saksi ahli menerangkan kebijakan strategis yang ingin saya tanyakan kepada ahli. Sebelum dua kebijakan diambil, maka menurut ahli, menurut yang ahli ketahui, penentuan kebijakan ini apakah harus terlebih dahulu dilakukan analisa dan diperhitungkan juga apa nanti dampak dari suatu kebijakan tersebut. Mohon ahli jawab. Di dalam pertanian pengguna itu sebenarnya analisa sudah dilakukan sejak awal, yaitu sejak memberikan pengakuan IP gula atau dalam hal ini adalah persetujuan impor gula regulasi tahun 2017-2015 dan itu dilakukan untuk 1 tahun untuk IP gula atau 6 bulan sejak diterbitkan persetujuan impor untuk impor dari IP gula itu. Nah, jadi pada saat itu nanti juga dilakukan dan itu sebagai analisa dari kondisi gula itu. Nah, setiap impor pada saat itu day to day-nya itu tidak memerlukan ini lagi. Dalam hal tidak memerlukan persetujuan impor lagi. Dalam hal terjadi satu krisis, ya itu bisa diadakan satu koordinasi. Saya lanjutkan tadi ahli menerangkan dalam suatu krisis yang menjadi pertanyaan yang menentukan atau tolak ukur dikatakan suatu krisis itu seperti apa dan siapa-siapa saja yang harus menentukan atau mempunyai kompetensi untuk bahwa itu keadaan krisis. Ya, pada saat itu kalau kita lihat peraturan di 117 tahun 2015 maka itu ditentukan oleh rapat koordinasi kementerian terkait. Di dalam peraturan 57 tahun 2005 itu dilakukan koordinasi dengan asosiasi terkait. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau tidak ada rapat koordinasi, apakah untuk impor gula itu diperbolehkan? Terus yang terakhir, untuk pelaksanaan importasi gula ini, yang kita saudara ahli menerangkan ini diperuntukkan untuk hari raya Idul Fitri. Nah, terus dalam proses untuk pengolahan dari IKM ke IKP ini kan tidak proses waktu yang lama dibandingkan ketika dia masuk impor yang namanya IKP. Pertanyaan saya, apakah portal untuk mengambil kebijakan ketika yang diimpor IKP, IKM selanjutnya dilakukan pengolahan itu sudah memperhitungkan bahwasanya peruntukan atau siapa sasaran dari penerima manfaat ini itu sudah diperhitungkan. Artinya pada saat sekarang diimpor IKM 2 bulan lagi namanya lebaran itu sudah diperhitungkan nggak kalau nanti penerima manfaat ini tetap sasaran atau jangan-jangan hanya dilegalkan diimpor tapi bisa diakomodir untuk tahun depannya. Kalau penjelasan itu ada 2 pertanyaan terakhir. Kalau kita lihat yang 2015 itu dilakukannya tidak melalui impor. Kalau yang impor dari PKM ke GKP ya, itu dilakukan menjelang akhir dari 2015. Dan di sini adalah untuk mengantisipasi dari kekurangan pasokan untuk 2016. Ini adalah antisipasi ke sana. Karena kalau nggak salah, yang impor dari 105 ton itu persetujuannya pun baru diberikan pada Oktober 2015. Dan Oktober 2015 itu untuk antisipasi pastinya adalah untuk 2016.
Nah, untuk di 2015 itu saya mempunyai data saat ini menjelang lebaran itu yang impor itu apa? Kecuali yang tadi dikatakan oleh Asosiasi Gula Indonesia harus segera di pemerintah harus menambah pasokan untuk menjelang lebaran ini. Baik ya saudara ahli kepada hakim pra-peradilan ada disampaikan di sini pendapat ahli atau akademik dari semua keterangan saudara tanggal 18 November 2024. Betul ini dari saudara sendiri? Ya, yang mulia, itu dari saya. Betul ya. Jadi kalau dari pengadilan tidak banyak pertanyaan, tidak menanyakan lagi. Karena saudara juga sudah menyampaikan secara lengkap dalam aplikatifnya. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Saudara bisa keluar dari itu. Terima kasih Pak yang mulia. Saksi lain? Sudah hadir. Sudah, silakan. Tapi saya skor dulu.